pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Doa ini dipimpin oleh salah satu teman kita. Teman-teman, mari kita berdiri untuk kita berdoa. Kita berdoa. Ibu dan teman-teman berdoa dan berdoa dan Putra dan Roh Kudus selamanya. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Ibu. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan cek dulu kehadiran anak-anak. Ketua kelas, apakah hari ini semua hadir? Bagus, hari ini semua hadir. Anak-anak semangat. Tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi baik anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cinta kepada sesama. Kita akan belajar tentang apa? Cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama. Kita akan memahami 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berrelasi dengan sesama. Bersyukur atas 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berrelasi dengan sesama. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi anak-anak dalam kelompok. Dalam kelompok kita akan membagi dalam 3 kelompok. Setelah Ibu membagi anak-anak dalam 3 kelompok, kita akan melihat gambar. Anak-anak akan melihat dan mengamati gambar tersebut. Setelah itu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang gambar yang akan kita lihat. Nah, jadi baik anak-anak, sekarang kita akan melihat gambar tersebut. Anak-anak, ini adalah gambar pertama. Yang ini adalah gambar kedua, membantu teman yang sedang sakit. Anak-anak bisa lihat gambar ini? Jelas? Terima kasih anak-anak, semua sudah melihat gambar, 2 gambar tersebut tadi. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang gambar yang tadi anak-anak lihat. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, sekarang anak-anak tulis pertanyaan. Ada kelompok yang sudah selesaikan anak-anak? Sudah, Ibu. Mereka kerja cepat, ini hari mereka lebih semangat dari minggu lalu. Jadi baik anak-anak sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kita beri kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang gambar tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa pesan yang kamu pelajari dari gambar tersebut? Silakan kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Terima kasih, Bu. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa pesan yang kamu pelajari dari kedua gambar tersebut? Apa yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat disebut sebagai sesama? Jawab. Pesan yang kami pelajari dari kedua gambar tersebut adalah saling membantu sesama dan membutuhkan bantuan kita, saling menolong sesama kita, sikap saling mencintai dan peduli kepada siapa saja. 2. Yang dapat kita lakukan sehingga kita pernah disebut sebagai sesama, yaitu kita harus menolong satu sama lain, kita saling membantu, harus ada sikap peduli terhadap sesama. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Diskusi kelompok mereka. Apa masih ada kelompok yang lain mau menjawab lagi? Kita beri kesempatan kepada kelompok 3. Sekarang saya membacakan hasil diskusi kelompok. Nomor 1, mengapa minum
Apa pesan yang kamu pelajari? Apa pesan yang kamu pelajari dari kedua gambar tersebut? Apa yang dapat kita lakukan sehingga kita pantas disebut sebagai sesama? Jawab nomor 2. Jawab nomor 1 dulu. Apa pesan yang kamu pelajari dari gambar tersebut? Pesan yang kami pelajari dari kedua gambar tersebut adalah saling membantu sesama yang membantu membutuhkan bantuan kita, saling menolong sesama kita, saling sikap saling mencintai dan peduli kepada siapa saja yang dapat kita lakukan sehingga kita pantas disebut sebagai sesama. Kita harus menolong satu sama lain. Kita saling membantu. Harus ada sikap peduli terhadap sesama. Mari kita tepuk tangan kepada kelompok pria. Kita tepuk tangan Yesus. Baik, terima kasih anak-anak. Setelah kita melihat gambar, sekarang kita masuk pada kitab dalam kitab suci. Dan sekarang kita akan membaca teks Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita beri kesempatan kepada teman kita untuk membacanya. Dan kita yang lain baca dalam hati. Bisa? Bisa. Silakan. Pada suatu kali berkata demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Jadi baik, terima kasih untuk teman kita yang telah membawa kita dalam bacaan tadi. Nah sekarang, tadi anak-anak juga baca dalam hati toh? Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa imam dan orang Lewi tidak disebut sebagai sesama? Pertanyaan yang kedua, mengapa orang Samaria disebut sesama bagi orang yang dirampok? Anak-anak, ini kita kerja dalam kelompok seperti tadi kelompok pertama yang kita melihat gambar tersebut. Ini kita kerja kelompok ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Namanya kerja kelompok. Kita jawab pertanyaan ini. Mengapa imam dan orang Lewi tidak disebut sebagai sesama? Yang kedua, mengapa orang Samaria disebut sesama bagi orang yang dirampok? Silakan anak-anak kerja dalam kelompok. Sudahkah anak-anak? Baik, mereka jawab dengan semangat, dengan cepat. Nah, jawab pertanyaan yang pertama, mengapa imam dan orang Lewi tidak disebut sebagai sesama? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa
mereka. Mari kita beri tepuk tangan. Ada dari kelompok lain yang mau membantu jawab pertanyaan 2 ini? Bisa? Masih ada? Silakan, kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok mereka. Terima kasih, Ibu. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok. Sejawab, iman dan mengambil tidak disebut sebagai bersama karena mereka tidak memiliki sikap peduli terhadap sesama. Mereka tidak memiliki rasa berbelas kasihan terhadap sesama. 2. Orang Samaria disebut sesama bagi orang yang dirangkul karena orang Samaria tersebut selalu membantu dan merawat orang tanpa pamrih. Orang Samaria tidak seperti orang Lewi maupun imam yang lewat sebelumnya. Orang Samaria memiliki sifat berbelas kasih, menolong dan memberikan bantuan. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Nah, jadi baik anak-anak, setelah kita menjawab 4 pertanyaan dari kita melihat gambar, sekarang kita masuk dalam kitab suci. Sekarang Ibu akan memberi penuduhan. Cinta kasih merupakan hukum yang terutama. Hal itu merupakan isi hukum Taurat, sebagaimana dikatakan oleh ahli Taurat dalam percakapan dengan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat di Injil Lukas bab 10 ayat 27. Dan itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberi kesimpulan untuk anak-anak bawa pulang belajar di rumah bagaimana kita mencintai sesama kita. Cinta kasih merupakan hukum yang terutama. Hal itu merupakan isi hukum Taurat. Sebagaimana sekarang Ibu memberi tugas untuk minggu depan, anak-anak pulang membuat doa spontan dengan tema cinta kepada sesama. Tugas ini dikerjakan di rumah, bisa kerja kelompok, bisa kerja dengan orang tua. Ini tugas untuk kita bawa pulang untuk minggu depan. Silakan tulis tugas sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Berdiri, kita akan menyanyi satu lagu. Dalam Yesus, 1, 2, 3. Sebelum kita tutup pelajaran kita, apakah pelajaran hari ini anak-anak paham? Ada yang mau bertanya? Anak-anak sudah paham tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita menutup pelajaran kita dengan doa. Doa ini dipimpin oleh salah satu teman kita. Silakan.